سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. Pakai masker ya, karena zaman corona ya kan, pakai masker ya, tidak apa-apa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita semua di rumah Allah yang penuh berkah ini, di Masjid Pondok Pesantren Al-Imam Al-Zahabi. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak sekalian, calon-calon ulama dan para pemimpin di masa depan diberi kemudahan oleh Allah, pertolongan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih cita-cita yang mulia, yaitu menjadi orang yang berilmu, orang yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berguna untuk siapa? Untuk masyarakat dan ya bangsa Indonesia. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena yang mayoritas sekarang adalah anak-anak Ustadz yang mulia, maka ya panggilannya, ucapan ini akan lebih banyak tertuju kepada anak-anak sekalian. Nah, kendati yang hadir tentunya para asatidzah yang mulia di sini, ya, segenap ya para asatidz, ketua yayasan, dan mereka yang menjadi pejuang-pejuang agama yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi atau membangun salah satu sarana untuk menegakkan agama Allah di Pondok Pesantren Imam Al-Zahabi yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz As-Satin ya, sebagai mudir di pesantren Imam Al-Zahabi ini, dan sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Syahrul yang berkenan untuk membawa anak ke sini. Kendati setahun sebelumnya beliau telah mengajak anak untuk datang ke sini, sekarang masih atau dalam kondisi yang sungguh ya, kita semua dituntut untuk selalu waspada ya, menjaga diri, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke pesantren Imam Al-Zahabi ini. Semua itu adalah kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan ya. Pada kesempatan yang mulia ini ada ya, langsung saja kepada inti pembahasan,
Ada 3 pertanyaan yang akan Ustaz utarakan di sini, tapi jawabannya untuk anak-anak sekalian, bukan untuk para asatid. Insyaallah mereka orang udah tidak perlu ditanya lagi, udah lulus. Ya. Siap menjawab? Baik. 3 pertanyaan. Tak asatin ada enggak hadiahnya nih? Ya, nanti urusan ke Ustaz Asatin ya. Siapa yang bisa menjawab urusan pada Ustaz Asatin, apakah ada hadiah atau tidak, wallahu a'lam, nanti ditanya di sana. Baik. Pertanyaan yang pertama. Siapakah orang yang paling banyak pahalanya dari umat ini? Siapakah orang yang paling banyak pahalanya dari umat Islam ini? Itu pertanyaan yang pertama. Ustaz sebutkan dulu pertanyaannya ya, nanti masing-masing biar nanti ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Jalan yang paling singkat menuju surga. Apakah jalan yang paling singkat menuju surga? Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah doa yang paling agung yang selalu kita panjatkan kepada Allah? Kita angkat ya permohonan kepada Allah. Doa yang paling agung. Baik, 3 pertanyaan. Ya. Pertama, siapakah manusia yang paling banyak pahalanya ya, dari umat Islam ini? Bahkan dari seluruh umat manusia. Mungkin ada yang paling banyak sholatnya Ustaz, ya, yang paling banyak baca Al-Qur'annya. Ada yang jawab, siapa orangnya? Ustaz tunjuk dulu dari sebelah kanan dulu ini, sebelah kanan Ustaz. Sebelah sini, kelompok sini, hadil majmu'ah. Kayaknya udah mau angkat tangan ini. Siapa namanya? Jangan malu-malu, langsung angkat tangan. Tafadhal, ismuka, namanya dulu siapa? Abdullah Rashid. Tafadhal. Siapa sayang? Yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Baik, ada lagi jawaban yang lain? Siapa orangnya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ada lagi jawaban yang lain? Masya Allah. Siapa nama? Berdiri dulu, berdiri sayang. Namanya siapa? Muhammad Naufal. Siapa sayang? Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Yastahiq al-hadiyah ya Ustaz. Subhanallah. Baik. Ayo kembali konsentrasi ya. Baik. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Apa tadi pertanyaannya? Orang yang paling banyak pahalanya dari kalangan umat manusia secara mutlak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna menyampaikan ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Naam, para nabi semuanya tahu ya, para nabi ya. Yang tertera dalam Al-Qur'an berapa jumlahnya? 25. Tapi banyak para nabi. Ilmu yang
yang Allah turunkan kepada para nabi yang paling sempurna adalah ilmu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, nabi yang terakhir. Itulah yang terkandung dalam syariat Islam. Dan siapa yang pertama sekali mengajarkan syariat Islam itu kepada umat manusia? Siapa? Siapa tadi? Muhammad Naufal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ucapkan? Allahumma shalli wa sallam. Jangan jadi yang bakhil ya. Jangan menjadi santri yang bakhil. Kok bisa bakhil Ustaz? Ya disebut nama Nabi masa enggak mau berselawat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau yang paling banyak pahalanya dari kalangan umat manusia, bahkan dari seluruh para nabi? Karena beliau yang paling sempurna menyampaikan syariat Allah kepada umat manusia. Yang disampaikan apa? Ilmu. Yang disampaikan apa? Al-hidayah. Maka anak-anak sekalian dan kita semua, ya, setiap solat yang kita kerjakan itu pahalanya mengalir kemana? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ustaz ingin bertanya, mau enggak anak-anak semua menjadi orang yang meraih pahala yang banyak melimpah ruah? Mau enggak? Mau? Jujur? Nah, kalau udah diminta kejujurannya, jujur kata dia. Ya. Serius, jujur, mau enggak menjadi orang yang paling banyak pahalanya? Kendati dia telah meninggal dunia. Mau? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Berarti kita harus menjadi orang yang berilmu, kemudian ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain, sehingga setiap orang mengerjakan ilmu yang kita sampaikan, kemudian diajarkan juga kepada orang yang selanjutnya. Terus setiap amalan ibadah dilakukan oleh orang yang pertama, kedua, ketiga, dan sumber pertamanya adalah kita yang mengajarkan, maka pahala tersebut terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Sahih? Jadi kuncinya apa? Berilmu. Makanya kata Nabi kita apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, anak-anak sekalian perhatikan ini ya. Ustaz ya, insyaallah yakin semua yang hadir di pondok ini untuk apa? Untuk bisa apa? Bisa gemuk ya, penggemukan ya. Untuk apa datang ke pondok ini? Tidur-tiduran Ustaz. Gitu. Kalau niatnya ingin menjadi orang yang meraih pahala yang begitu banyak, melimpah ruah, berarti apa? Apa? Caranya gimana? Bersungguh-sungguh dalam apa? Menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ustadz di sini ya yang mengajarkan antum, mereka siap untuk membimbing antum semua. Maka anak-anak sekalian, ya, tiada, ingat satu kalimat ini, catat baik-baik, tidak ada namanya 3 huruf, ya, kaf, sin, lam dalam daftar atau kamus kehidupan santri, nggak ada namanya. Apa itu? Kasal. Apa itu kasal? Paham semua ya? Itu tidak ada dalam kamus harian santri, tidak ada dalam catatan kamus mereka kalimat kasala atau kasalun. Enggak ada. Kalau ada berarti rapornya merah itu. Enggak naik kelas. Betul?
Yang ada apa? Al-jiddu wal ijtihadu, ya, wan nasyatu wal azimatu wal azmu wal azimatu, ya, was sabru wal ijtihadu. Apa lagi? Semua kalimat yang mengandung makna ijtihad, kesungguhan. Ya, itu yang harus ada di kamus harian anak-anak sekalian. Ingin menjadi orang yang paling banyak pahalanya, kendati dia telah meninggal. Ini di zaman sekarang ini banyak para ulama yang telah pergi, para asatidz, sebabkan virus corona, ya kan? Nah, itu hanya sebab. Nah, jika anak-anak sekalian ingin meraih, ingin mendapatkan pahala yang melimpah ruah, kendati mungkin begitu ajal telah menjemput kita meninggal dunia, dan itu harus akan terjadi, pasti terjadi, maka untuk meraih hal itu semua kita harus berilmu. Berilmu ya harus bersungguh-sungguh. Kalau banyak tidurnya, banyak makannya, banyak mainnya, semua banyak-banyak yang untuk hal yang tidak ilmu, belajar sedikit, baca Quran sedikit, ya, solat sedikit, ya, doanya sedikit, semua sedikit-sedikit. Yang banyak makan banyak, main banyak, tidur banyak, ngoroknya banyak, dan semuanya banyak untuk main semua. Bisa dapat ilmu? Enggak akan dapat ilmu. Jadi kenapa demikian? Nabi mengatakan adalu ala khair kafaili, yang menunjukkan manusia kepada kebaikan itu seperti pelakunya. Ini jawaban yang pertama. Sahih? Ini secukupkan penjelasan sampai di situ, karena kalau dijelaskan nanti panjang. Sementara masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Paham ya? Jadi Nabi, oleh karena itu kita sekarang ini belajar ilmu ini, ya, belajar solat, bisa solat, bisa baca Al-Quran, pahala baca Al-Quran sampai kepada Nabi, ya, pahala kita solat sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian sampai kepada Abu Bakar juga. Kenapa? Karena Abu Bakar juga mengajarkan ilmu. Para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi, ilmu yang diwariskan oleh Nabi, ya, mereka yang mengajarkan kepada kita umat Islam sampai detik ini. Begitu seterusnya, ya, tidak berkurang pahala orang yang pertama, ya, tidak akan berkurang juga pahala orang yang mengerjakan, bahkan selalu bertambah pahala yang pertama, dan juga tidak akan berkurang pahala orang yang mengikuti terus sampai yaumul qiyamah. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan tadi? Jalan yang paling singkat untuk sampai ke surga, apa jalannya? Wah, Masya Allah. Siapa itu? Siapa tadi yang menjawab? Masya Allah. Ini Masya Allah, santri-santri Imam Tabi ini cerdas-cerdas semua, pintar-pintar, Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa sayang? Siapa tadi yang menjawab? Sebutkan namanya, berdiri. Kum, ya waladi, barakallahu fik. Masmuka? Muhammad? Muhammad Fadil. Masya Allah, barakallahu, tafaddal. Apa jawabannya sayang? Menuntut ilmu. Naam. Ingin nak masuk surga semuanya? Oh, kok enggak ada yang jawab ini? Serius? Bagaimana surga? Duduk sayang, barakallahu fiik. Bagaimana surga itu, bagaimana sih? Luasnya berapa? Hah? Luasnya surga? Ka'ardis samawati wal ard, seluas langit dan bumi, kan begitu? Di dalamnya, bagaimana kenikmatan di dalamnya? Kenikmatan itu bisa dibayangkan, ya, tingginya 100 tingkat, ya, 100 tingkat tingginya, luasnya seluas langit dan bumi.
Di bawahnya mengalir berbagai sungai, sungai madu, sungai susu, sungai air jernih, apalagi sungai khamar. Di dunia tidak boleh minum khamar. Apa itu khamar? Minuman keras yang memabukkan, nggak boleh. Di surga minuman yang lezat. Itu untuk siapa itu? Orang yang beriman. Naam. Dan jalan yang paling singkat menuju surga, untuk masuk surga, jalan apa? Ilmu. Apa dalilnya? Ada yang hafal dalilnya? Allahu akbar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqil jannah. Siapa yang mengajarkan hadis itu, saya? Siapa? Ustaz siapa? Ustaz Asadin. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Masya Allah. Jadi hadis yang antum, yang siapa namanya saya? Muhammad Afif, yang dihafal, dia mendapatkan pahala, dan pahala itu mengalir pada Ustaz Asadin yang sedang berdiri sekarang ini. Kenapa? Karena Ustaz Asadin yang mengajarkan dia hadis Nabi tadi. Dan apa yang diajarkan Ustaz Asadin kepada Muhammad Afif mengalir kepada Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan hal itu. Kata Nabi SAW, sallu ala Nabi ya aulad. Mana salawatnya kepada Nabi ini? Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa salak, menempuh satu jalan, ya, berarti ada usaha dia keluar dari rumahnya, ya, melakukan usaha, tariqan, jalan, ya. Untuk apa? Yaltamisu fihi, dia mencari ilmu dalam jalan tersebut, ilman. Allah mudahkan jalannya untuk apa? Ke surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, jalan utama, gerbang utama yang harus kita masuki, jalan tol, ya, enggak berbelok-belok. Untuk masuk ke surga, thalabul ilmi. Maka niatkan ke sini. Di Imam Az-Zahabi ini, anak sekalian, niatnya di rumah apa? Nawaitunya apa? Itu sayang, ya itu yang melihat ke belakang itu yang pecinya yang ini, ha, itu yang gemuk siapa ini? Ah iya, nah. Niatnya dari rumah datang ke Imam Zahabi untuk apa? Belajar apa? Untuk ilmu, belajar untuk ilmu. Baik. Untuk apa lagi? Kenapa nuntut ilmu, sayang? Lihat dulu ustadznya masih melihat sama siapa namanya? Hah? Rizki Ramadan. Berarti Rizki berlahir di bulan Ramadan, ya? Naam, Ramadan, ya. Jadi niatkan dari rumah. Bilang sama uminya sama abinya, bismillah, keluar dari rumah, tawakkaltu ala Allah. Kemana? Imam Az-Zahabi. Untuk apa? Untuk jadi orang pintar atau untuk menjadi surga, orang soleh? Niatkan untuk masuk surga, ya. Karena kalau hanya sekedar kepintaran kalau tidak disertai dengan apa? Kebaikan, kesolehan, betapa banyak kepintaran itu menjadi bumerang dan menjadi sebab apa? Kenistaan, kesengsaraan. Ya. Tidak cukup kepintaran. Niatkan dari rumah. Izin kepada abi dan uminya, doakan ya umi dan abi, saya ingin masuk surga. Kemana nak? Ya pergi Imam Az-Zahabi. Kenapa? Saya ingin belajar ilmu. Karena tujuan saya untuk masuk surga, bukan untuk urusan dunia. Urusan dunia itu akan mengikut sendirinya. Ya. Jadi, jalan menuju surga apa sayang? Kelompok sana sebelah kiri. Sepakat enggak itu? Apa jalannya? Jalannya apa? Ada enggak yang mencatat itu? Nah,
Ustaz, cukup memori kami udah. Sekarang memori udah banyak virusnya. Apalagi kalau kena virus corona nanti rusak semua. Ya, dicatat ya, baik-baik ya. Nanti sampai di kamar di asramanya dicatat apa ya? 3 jawaban pertanyaan. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan atau kita selesaikan? Kita akhiri atau lanjutkan? Sepakat dulu kita. Yang sebelah kanan, sayap kanan mau dilanjutkan, diakhiri. Sayap kiri, tengah sini. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Oke. Udah jawaban pertama udah dipahami? Udah diingat baik-baik? Udah dicatat? Catat di memorinya sekarang, nanti sampai di Masya Allah. Ini contoh ini. Siapa namanya sayang? Udah dicatat itu? Bukan. Catat ya. Baik. Yang kedua udah terjawab, menuntut ilmu. Jalan yang paling singkat untuk sampai ke surga. Di dalam surga semua kenikmatan. Semua kenikmatan ada dalam surga. Ya. Nih, tayyib. Kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan enggak pernah terbesit dalam hati, enggak pernah dibayangkan. Semua lengkap dalam surga. Jalannya ke sana adalah ilmu. Maka orang tidak belajar, jauh sekali jalan menuju surga bagi dia. Baik, pertanyaan yang ketiga. Tinggal berapa menit lagi? Ya, cukup untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, nah, doa yang paling agung yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Sebelah sini dah banyak yang jawab. Sebelah sini, ya. Doa apa? Doa untuk kedua orang tua yang paling agung. Sering kau mendoakan orang tua? Masya Allah, anak soleh insya Allah. Baik, yang lain ada jawaban yang lain? Apa? Diangkat suaranya sayang. Berzikir. Apa zikirnya? Ya, doa termasuk zikir. Apa doanya, zikirnya? Baik. Ada doa yang paling agung yang kita panjatkan kepada Allah. Hah? Di dunia wal akhirah. Ada lagi jawaban yang apa? Hah? Satu orang yang ngomong. Ayah, siapa apa? Hah? Hah? Doa menuntut ilmu. La hada istami'u 17 kali selalu sehari semalam 17 kali. Siapa yang tidak memohon 17 kali itu dipertanyakan, solatnya tidak beres. Kalau 15 kali berarti solatnya bolong itu kan? Apa doanya sayang? Ingat 17 kali. Dengar 17 kali. Apa doanya? Isma'u. Dengarkan. Barakallahu fiik. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita panjatkan sehari semalam yang wajib saja? Berapa? Kalau ada yang menjawab 15 kali, perlu diinterogasi Ustaz. 15 kali kenapa? Pasti ada solat yang enggak beres ini. Mungkin solat subuhnya enggak solat dia. Ya kan? Kalau 15 kali berarti kurang, ya kan? Kurang solat subuhnya 2 rakaat.
Berapa kali kita panjatkan wajib itu? Berapa? 17 kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Permohonan apa? Hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Ya. Apa itu petunjuk? Hah? Apa itu hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya? Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Apa itu hidayah? Kalau ada yang bertanya nanti, apa itu hidayah? Hah? Hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Hidayah, begitu? Jalan yang lurus. Betul. Tahu, dengar baik-baik. Dengar. Menghadap semua ke sini. Ustaz akan sampaikan ini, apa itu hidayah yang 17 kali kita mohonkan kepada Allah. Ingin enggak? Kalau enggak mau ya Ustaz selesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Selesai? Baik. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, ini yang terakhir. Ya. Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Pada jalan yang lurus. Hidayah. Diingat baik-baik ya. Dicatat nanti sampai ke asrama masing-masing, nanti dicatat. Ya. Ini kenapa ada gelisah? Karena biasanya makan malamnya kapan Ustaz? Badal maghrib. Baru Ustaz paham ini kondisi berarti dah lapar semua nih ya. Makanya dari tadi Ustaz bilang kok gelisah semua anak-anak ini gitu ya. Ternyata udah rahasianya udah ketahuan ini. Makanya Ustaz tidak akan perpanjang lagi udah. Ya. Oke, sabar. Tadi apa masih ingat ya? Ada kosakata yang harus ada dalam kehidupan santri. Apa itu? As-sabr, kan gitu ya. As-sabr, sungguh-sungguh, ya, beristihad, azimah, tekad yang bulat, yang kuat, kemudian sabar. Ya, sebentar ya. Sebentar. Ini memang kalau urusan perut berbahaya. Ya. Hah? Al-akal ba'dal isya. Ya, tapi udah mendekati isya nih, maka ada gelisah semua. Naam. Baik, hidayah. Anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik, diingat ya. Mudah-mudahan ini akan selalu menyertai pikiran anak-anak semua dan sampai selesai deh. Ya, tamat dari pesantren Imam Az-Zahabi. Ingat, al-hidayah yang 17 kali sehari semalam kita panjatkan permohonan itu kepada Allah. Di siang dan di malam hari, di pagi hari, mencakup dua perkara. Tahu kalimat mencakup? Mengandung dua perkara. Paham kalimat mengandung, mencakup? Ya. Apa itu? Hidayah. Ustaz sebutkan bahasa Arabnya dulu. Ya. Al-ilmu bil haqqi. Apa artinya? Mengetahui, mempelajari, mengetahui kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Jadi berilmu dan beramal, itu baru hidayah. Maka kalau minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi enggak mau belajar, kalau udah belajar enggak mau mengamalkan ilmunya, itu orang yang jauh dari hidayah. Hidayah itu ya tidak bisa tiba-tiba datang begitu saja, harus berusaha mencarinya. Di antaranya doa. Ya. Apa itu? Tuh yang pakai apa itu, sikat gigi itu siapa tadi? Nah, ya itu. Hidayah apa tadi? Hidayah, apa arti hidayah? Ada dua perkara, dua hal, dua masalah yang terkandung dalam makna hidayah.
Iya, petunjuk. Nah, betul. Tapi apa petunjuk itu? Pertama apa? Berilmu. Yang kedua, beramal. Oke, apa itu? Yang kedua, beramal. Udah paham semua? Udah terjawab 3 pertanyaan? Ya, jadi harus berilmu dan beramal, baru sempurna hidayah tadi. Ada satu hal yang ingin Ustaz sampaikan, dan ini juga untuk semua, ya, keluarga besar Imam Az-Zahabi, pesan yang lain, dan terutama juga para guru-guru dan pimpinan semuanya, bahwa ciri khas pesantren itu adalah orang yang bisa berbahasa Arab dan menguasai kitab-kitab bahasa Arab. Kalau dahulu istilahnya kitab kuning, ya kan? Sekarang nggak ada lagi kitab kuning, karena kertasnya nggak kuning lagi sekarang, kitab putih, ya. Sahih? Ini ciri khas. Maka kalau ada yang taman nanti Imam Az-Zahabi ini nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, ini dipertanyakan. Semuanya bertanggung jawab, mulai dari pimpinannya sampai pengelola semua. Maka Ustaz pesan anak kepada pengelola, ya, mari jadikan bahasa Arab bahasa utama di sini. Nah, Ustaz Asadin, ya, bahasa Arab, bahasa pengantar, bahasa Arab dari sekarang dibiasakan. Maka pesanannya kepada kita semua, mungkin mulai didata kalimat-kalimat, kosakata yang keseharian diucapkan. Ya, makan, apa itu makan? Bahasa Arabnya apa? Akala yakulu. Apa artinya itu? Kemana kamu pergi? Adhabu ilal masjid. Ya, adhabu ilal mat'am, adhabu ilal fasl, adhabu ila dauratil miyah. Seperti itu kan bahasa keseharian yang selalu diucapkan, betul enggak? Bukan bahasa Indonesia. Insyaallah bahasa ibu itu enggak akan lupa insyaallah. Tapi bahasa Arab perlu dilatih. Begitu. Paham ya? Jadi ana pesankan kepada, ya, pimpinan atau bagian bahasa harus ada khusus qismul lughah. Ada ya Ustaz ya? Ada, tapi diterapkan. Dan yang paling utama, sebelum anak-anak kita menerapkan, di antara para ustaz, mudir, guru-guru semua musyrif harus berbahasa Arab. Bahkan sampai ketua yayasan, wassalamualaikum, harus bahasa Arab. Sopirnya harus bahasa Arab juga, semuanya. Ini bahasa Quran, bahasa hadis. Bagaimana kita akan bisa belajar Al-Quran dan hadis kalau bahasa Arabnya udah beres? Ya kan? Ini harus. Bahkan kata Syekhul Islam, ya, sebagai tambahan informasi bagi kita, bahwa tidak akan mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan ilmu dengan benar kecuali dengan bahasa Arab. Maka ana pesan kepada kita semua pengelola pesantren Imam Az-Zahabi, ya, mari jadikan bahasa Arab bahasa pengantar, ya, ini bahasa kebanggaan kita, bagian dari din, ya. Naam. Dan jadikan mulai sekarang mungkin mulai didata, ya, inventarisir bahasa-bahasa, ya, atau penggunaan keseharian yang selalu digunakan oleh santri kita, ya, untuk di mat'am apa saja. Jangan sekadar hanya menghafal mufradat saja, tapi mufradat disertai dengan apa? Kalimat mufidah. Ta'am, syarab, bisa akulut ta'am, atanawalut ta'am, masjid, mat'am, mal'ab, ya. Gimana? Dhahaba, kalau saya adhabu, kalau dia aina tadhhab ya Muhammad, adhabu ilal masjid. Sama aja kan? Kemana umpai itu? Itu bahasa kampar kan? Kamu soji. Diganti dengan bahasa Arab. Ila aina tadhhab ya Muhammad? Adhabu ilal masjid, ya kan?
Zin kan? Enak sekali didengar. Madza ta'kul? Akulu مثلا فاكهة موز. ماذا تتناول؟ أتناول الطعام. Lagi makan, ya kan? ماذا تشرب؟ أشرب الحليب. ماذا تشتري؟ أشتري قلما دفترا طعاما. Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa, enggak ada enggak bisa. Namanya kita belajar. Oleh karena itu, ya, mulailah dari sekarang, niatkan dari sekarang, ya, kita harus berbahasa Arab, ya. Antara para ustadz harus berbahasa Arab, ya, seperti itu. Karena kalau tidak, kendati pun dah tamat Madinah, tamat Libya, kalau bahasa yang digunakan akan hilang, yakinlah. Naam. Banyak kita berkunjung kepada senior-senior kita yang mungkin dah tamatan 70-an. Selama ini mungkin di pondok tidak menggunakan bahasa Arab. Belajar juga tidak dengan bahasa Arab. Menjadi apa? Dia sulit untuk ngomong, bicara, paham dia. Kenapa? Karena bahasa tidak digunakan. Ini pengalaman. Oleh karena itu, pesan anak kepada kita semua, mulai dari pimpinan, pengelola, semua mudir, mari hidupkan bahasa. Ini bahasa yang sekarang diperangi habis-habis oleh musuh Islam. Agar umat Islam jauh dari agamanya, maka bahasanya yang bangga anak kita dengan bahasa Inggris. Ya kan? Kok bisa ada kampung Inggris? Padahal secara apa? Ada istiadat. Kita lebih kepada banyak istilah-istilah Arab. So kita kampung Arab, bukan sekedarnya keturunan Arab di sana. Kampung Arab di bahasa Arab itu seharusnya. Betul enggak? Ini kalau di Jawa ada kampung Arab, ya berarti yang keturunan Yaman. Hadarib. Enggak, kita mau kampung Arab betul hidup bahasa Arab. Sebagaimana ada di mana, di Parea. Kampung Inggris. Ya, bisa bahasa Inggris, kenapa? Kita bisa, harus bisa. Demikian yang bisa, ya, sebagai motivasi, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau masih ada waktu untuk tersisa berapa? Habis ya? Udah. لا خلاص بعد الأذان ما في. نعم. بارك الله فيكم. طيب إذا انتهى الوقت خلاص نكتفي بهذا القدر. كم بقي؟ كم دقيقة؟ انتهى، حان الوقت، تجاوز أيضا. الحمد لله. إذا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anak-anak ustaz yang ustaz cintai semua, ya, untuk menjadi orang-orang yang berilmu, penerus para ulama, pemimpin masa yang akan datang, menjadi orang yang saleh, ya, berbakti, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan juga bermasyarakat bagi nusa dan bangsa. Ya, menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, inilah yang menjadi cita-cita kita semua. Bukan belajar, bukan sekedar menjadi orang yang cerdas, tapi kecerdasan harus disertai dengan kesolehan, baru bermanfaat. Ya, oleh karena itu terus berusaha, berdoa, dan juga bagi pengelola, para asas, tentunya kita harus terus berkolaborasi, bekerjasama, ta'awun bil birri wat taqwa. Ya, saling mengingatkan, saling mencintai karena Allah. Ya, saling bermusyawarah. Dengan demikian insyaallah kita akan bisa bergandengan tangan maju bersama, keberhasilan bersama. Ya, menjadi orang-orang yang selalu, ya, mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan bersama. Mendidik bukan hal yang ringan. Mendidik bukan sekedar mentransfer ilmu, ya, tapi mendidik tarbiyah yang sesungguhnya adalah terus mengevaluasi, mutabaah, ya, terus memfollow up. Tarbiyah diperhatikan. Inilah sesungguhnya yang menjadi
amal ibadah, ketaatan yang mulia yang insyaallah akan menjadi penambah timbangan kebaikan di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, menjaga kita semua, dan memberikan kemudahan di dalam menggapai cita-cita anak-anak sekalian. Demikian, wallahu alam. أختم هذا المجلس بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.